ini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kesetimbangan partikel. Lia Evelyn Angelina, Felicia Kristianto, Jackson Orlando, Jovan Wood, dan Serafina Livia Wardana. Pengertian partikel. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Penyebab gerak sumbu benda adalah gaya, di mana semakin besar gaya, maka semakin besar pula percepatan yang dialami. Akibatnya, jika gaya bekerja pada partikel titik angka, gaya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Bidang X dan Y berarti partikel akan terlihat sebagai titik. Karena ya, partikel adalah ukuran benda yang paling kecil. Lalu gayanya akan diuraikan sekomponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Bila ada gaya yang bekerja pada suatu partikel, maka gaya tersebut akan tepat mengenai pusat massa benda sehingga partikel hanya mengalami gerak translasi atau bergeser. Gerak translasi ternyata memenuhi hukum Newton kedua, yaitu percepatan benda akan sebanding dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Nah, maka dari itu, cara kesetimbangannya dapat ditulis sebagai sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Nah, apa sih maksudnya dari sigma fx sama dengan 0 y itu apa? Nah, suatu partikel akan dikatakan seimbang kalau resultannya sama dengan 0. Berarti kalau di bidang X dan Y, maka gaya yang berada di sumbu X itu sama dengan 0 dan gaya yang ada di sumbu Y juga sama dengan 0. Kalau ditulis nanti jadinya seperti sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Fx itu artinya gaya yang bekerja di sumbu X dan fy itu gaya yang bekerja di sumbu Y. Berdasarkan hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka percepatan benda menjadi 0. Artinya, bahwa partikel dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Apabila partikel dalam keadaan diam disebut dengan kesetimbangan statis, sedangkan jika bergerak dengan kecepatan tetap disebut kesetimbangan dinamis. Yang berikutnya adalah rumus yang sering digunakan dalam kesetimbangan partikel. Pertama adalah aturan Newton. Dua persimpulan sama dengan persimpulan dengan F sebagai gaya yang bekerja dan C dan alfa, beta, dan gamma sebagai sudut yang ada pada benda. Namun kelemahan penggunaan aturan sinus adalah hanya berlaku untuk tiga gaya yang bekerja pada satu benda. Ketiga buah atau lebih dari tiga buah penggunaan aturan sinus sama sekali. Halo Cecilia, itu suaramu terlalu kecil ya nak? Coba dibesarin dikit ya. Ya. Oh, ini lebih jelas Pak. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Selain aturan sinus, aturan vektor juga di samping. Pada akhirnya setelah gaya disusun ke dalam bentuk segitiga, penggunaan aturan trigonometri akan menjadi akhir untuk hitungan besaran yang dinaikkan. Contoh soal 1. Sebuah benda digantungkan pada kedua tali, seperti tampak pada gambar. Massa benda sama dengan 10 kg. Gaya tegangan kedua tali yang menahan beban adalah. Pembahasan. V sama dengan gaya berat benda sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi sama dengan 10 kg dikali 10 m per s kuadrat sama 100 kg ms per
ms per s kuadrat. T1 sama dengan gaya tegangan tali 1. T1x sama dengan gaya tegangan tali 1 pada sumbu X sama dengan T1 cos 45 derajat sama dengan 0,7 T1. T1y sama dengan gaya tegangan tali 1 pada sumbu Y sama dengan T1 sin 45 derajat sama dengan 0,7 T1. T2 sama dengan gaya tegangan tali 2. T2x sama dengan gaya tegangan tali pada sumbu X sama dengan T2 cos 45 derajat sama dengan 0,7 per T2. T2y sama dengan gaya tegangan tali 2 pada sumbu Y sama dengan T2 sin 45 derajat sama dengan 0,7 T2. Syarat pertama, benda seimbang statis jika resultan gaya yang bekerja pada benda bernilai 0. Tinjau komponen gaya yang bekerja pada arah vertikal sumbu Y. Sigma Fy sama dengan 0. T1y ditambah T2y dikurang W sama dengan 0. 0,7 T1 ditambah 0,7 T2 sama dengan 100 kg meter per 100 kg m per s kuadrat sama dengan 0. 0,7 T1 ditambah 0,7 T2 sama dengan 100 kg m per s kuadrat menghasilkan persamaan 1. Sekarang tinjau komponen gaya yang bekerja pada arah horizontal sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. T2x dikurang T1x sama dengan 0. 0,7 T2 dikurangi 0,7 T1 sama dengan 0. T2 sama dengan T1 menghasilkan persamaan kedua. Menentukan T1. 0,7 T1 ditambah 0,7 T1 sama dengan 100 kg m per second kuadrat. 1,4 T1 sama dengan 100 kg m per s kuadrat. T1 sama dengan 100 kg m per s kuadrat dibagi 1,4. T1 sama dengan 71,4 kg m per s kuadrat. Karena T1 sama dengan T2, maka T2 sama dengan 71,4 kg m per s kuadrat. Jadi, gaya tegangan kedua tali yang menahan beban masing-masing 71,4 kg m per s kuadrat. Lanjut ke contoh kedua. Perhatikanlah dua sistem di bawah ini. Dalam sistem A, bola mempunyai massa 100 Newton dengan jari-jari, dan sistem B, dua bola besar mempunyai jari 4R dan bola kecil mempunyai jari R. Untuk sistem B, bola besar mempunyai massa dan bola kecil mempunyai massa. Tentukanlah gaya tekan untuk kedua bidang pada bola untuk sistem A dan gaya tekan bola besar pada bola kecil untuk sistem B. Pembahasan. Untuk sistem A kita diselesaikan dengan menggunakan aturan sinus, dan untuk sistem B kita diselesaikan dengan analisis vektor. Yang harus diperhatikan bahwa gaya tekan bidang atau gaya normal selalu tegak lurus bidang yang ditekan. Diagram gaya bebas yang bekerja pada sistem A dan B diperlihatkan sebagai berikut. Untuk sistem A, kita selesaikan dengan aturan sinus untuk menentukan nilai gaya normal baik untuk A dan B, yaitu NA per sin 127 derajat sama dengan NB per sin 143 derajat sama dengan W per sin 90 derajat. Jadi NA sama per sin 53 derajat sama dengan NB per sin 37 derajat sama dengan W per sin 90 derajat. NA per sin 53 derajat sama dengan W per sin 90 derajat.
derajat jadi NA sama dengan 4/5W. NB per sin 37 derajat sama dengan W per sin 90 derajat jadi NB sama dengan 3/5W. Ini vektor untuk menentukan nilai gaya normal baik. Untuk A dan B yaitu sigma fx sama dengan 0 jadi NA cos 37 derajat plus NB cos 37 derajat sama dengan 0 menjadi NA sama dengan NB. Sigma fy sama dengan 0 menjadi NA sin 37 derajat plus NB sin 37 derajat minus W sama dengan 0 menjadi 2NA per 3/5 sama dengan W menjadi NA sama dengan 5/6W. Jadi gaya tekan kedua bidang pada bola untuk sistem A adalah 4/5W dan 3/5W. Gaya tekan bola besar pada bola kecil untuk sistem B adalah 5/6W. Itu saja dari kelompok 5. Terima kasih. Baik Nak, bagus ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan saya beri kesempatan 2 orang untuk bertanya pada kelompok 5. Silakan. Saya mau tanya, Ya boleh, silakan Cornelia. Silakan tadi Cornelia. rumus aturan vektor apa ya? Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Ayo kelompok 5, ada yang mau menjelaskan? Adita mungkin mau menjelaskan. Adita, halo. Ya udah ditampung dulu. Tadi pertanyaannya apa Nak? Coba diulang. Cornelia. Rumus vektor tadi rumus aturan. Rumus vektornya kurang atau gimana? Vektor. Yang kamu tanyakan rumus vektornya kenapa Nak? Tadi saya nggak sempat baca. Tidak terbaca. Iya. Oh, hanya tanya rumus vektornya. Ya, itu pertanyaan pertama. Udah langsung pertanyaan kedua. Biar nanti dijawab sekaligus. Pertanyaan kedua silakan. Gak ada yang mau tanya lagi. Berarti udah jelas ya. Ya baik, silakan kelompok 5 dijelaskan itu tadi persamaan vektornya. Dia belum begitu jelas ya, silakan bisa diulang. Yang rumus aturan vektor itu sebenarnya hampir sama dengan rumus aturan sinus. Cuma bedanya kalau aturan vektor itu jadi kayak vektor itu jadi tinggal dibikin segitiga gitu. Tapi sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan aturan sinus. F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Ya. Gimana Cornelia? Udah jelas? Jelas.